Saya mau minta pertanggungjawaban dari Bapak. Pertanggungjawaban gimana, Pak? Istri saya hamil. Lah, hamil siapa yang hamil? Kamu yang hamilin aku. Hamil di mana, Mbak? Di sungai. Kok di sungai? Iya. Kapan saya ketemu sama Mbak? Kemarin. Kok kemarin? Saya minta pertanggungjawaban. Udah hamilnya berapa bulan? 4 bulan. Kenapa 4 bulan saya baru kemarin di sungai? Ya kamu kenapa? Perkosa aku sampai nenek aku sakit semua. Kok sakit, Pak? Jangan minta, Pak. Istri saya ini, Pak, yang ini, Mbak. Ini pelecehan, Pak. Ini gila. Nah. Kamu yang gila. Kenapa saya yang gila? Kamu yang Kamu edan. yang edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang dituduh menghamili seorang perempuan istri dari seorang dukun santet. Kang Ujang kemudian datang ke rumah sang dukun untuk memberikan klarifikasi. Namun sang dukun sudah terlanjur sangat marah, yang kemudian ingin membunuh Kang Ujang Bustomi. Lalu bagaimanakah kronologi Kang Ujang yang dituduh melakukan perbuatan persetubuhan hingga hamil tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Yes. Jadi Abah Sambar Nyawa itu, istrinya itu banyak. Ada sekitar, ya hampir 100 lah istrinya. Jadi dia ada 20 di antara istrinya itu. Dia ngaku dihamilin sama saya. Heboh nih di kampung. Jadi heboh di kampung saya sini mau datangin si Sambar Nyawa ini biar clear. Kenapa kepala desanya itu ngomong sama saya, Kang, bener tah? Kenapa Pak Ku? Itu di sini kan ada dukun. Heboh di sini. Istrinya 20 dihamilin semua sama Kang Ujang. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari seorang dukun yang bernama Uyut Sambernyawa. Yang mana, sang dukun tersebut menelepon Kang Ujang Bustomi dengan penuh kemarahan. Dukun Sambernyawa itu mengatakan, dia meminta pertanggungjawaban Kang Ujang Bustomi, yang dikatakannya telah menghamili banyak istrinya. Istri sang dukun itu ada lebih dari 20 orang, dan banyak diantaranya mengaku telah dihamili oleh Kang Ujang Bustomi. Sehingga sang dukun kemudian mengundang Kang Ujang datang untuk membicarakan hal tersebut di rumahnya. Dan tentu saja Kang Ujang merasa sangat kaget ketika dituduh sang dukun Uyut Sambernyawa itu. Bagaimana mungkin, dia yang sama sekali belum pernah tahu sang dukun dan keluarganya dituduh melakukan perbuatan bejat itu. Apalagi ketika juga mendengar cerita dari Pak Lurah di desa tersebut. Yang mana Lurah itu bercerita, juga ingin meminta klarifikasi kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa dukun Sambernyawa yang memang adalah juga warganya itu mengaku, bahwa banyak istrinya telah dihamili oleh Kang Ujang Bustomi. Pak Lurah tidak ingin percaya, namun karena penasaran, dia kemudian meminta klarifikasi kepada Kang Ujang Bustomi. Tentu saja Kang Ujang tidak mengakui perbuatan bejat yang dituduhkannya itu. Namun karena tahu yang berkata adalah seorang dukun, Kang Ujang berusaha untuk memaklumi.
Memang para dukun itu adalah orang-orang yang sangat benci kepadanya. Dan hal tersebut juga sering Kang Ujang alami. Banyak dukun yang berusaha memfitnah dengan segala cara, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi Kang Ujang juga tidak akan membiarkan tuduhan menyesatkan itu berkembang berlarut-larut lama. Sebab itulah Kang Ujang kemudian datang ke rumah dukun Sambernyawa untuk mengklarifikasi semua tuduhannya. Dan ketika Kang Ujang datang dan bertemu dengan dukun Sambernyawa dan istrinya, terlihat sang dukun dan istrinya itu langsung menunjukkan kemarahannya. Sang dukun langsung meminta Kang Ujang bertanggung jawab agar Kang Ujang menikahi istrinya. Juga dengan sang perempuan istri dukun. Dia dengan bahasanya yang kasar, meminta Kang Ujang agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya mau minta pertanggungjawaban dari Bapak. Pertanggungjawaban gimana, Pak? Istri saya hamil. Lah, hamil siapa yang hamil? Kamu yang hamilin aku. Hamil di mana, Mbak? Di sungai. Kok di sungai? Iya, Kapan saya ketemu sama Mbak? kemarin. Kok kemarin? Saya minta pertanggungjawaban. Udah hamilnya berapa bulan? 4 bulan. Kenapa 4 bulan saya baru kemarin di sungai? Ya kamu kenapa? Perkosa aku sampai nenek aku sakit semua. Kok sakit, Pak? Jangan minta, Pak. Istri saya ini Pak yang ini, Pak. Ini pelecehan, Pak. Ini gila, Lah, Pak. Kamu yang gila. Hah, kenapa saya yang gila? Kamu yang Kamu edan. yang edan. Dukun Sambernyawa dan istrinya itu terus menuduh Kang Ujang Bustomi dan marah-marah. Kang Ujang yang terus dipojokkan pun berusaha meminta klarifikasi dari sang perempuan. Di manakah mereka bertemu dan melakukan hubungan? Padahal Kang Ujang tidak pernah merasa melakukan. Perempuan tersebut pun bercerita bahwa Kang Ujang sering mendatanginya ketika di sungai, juga di perkebunan sepi milik warga. Dan mendengar cerita sang perempuan, Kang Ujang pun menyangkalnya. Kang Ujang sama sekali tidak pernah merasa melakukannya. Jangan-jangan, sang perempuanlah yang telah ditipu pria lain, yang mengaku sebagai Kang Ujang Bustomi. Mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, Uyut Sambernyawa pun menjadi bertambah marah. Istrinya sudah sangat jelas bercerita. Seharusnya Kang Ujang tidak lari dari tanggung jawab yang harus dilakukannya. Pak, wallah saya nggak pernah. Bohong itu ya, bohong ya, itu bohong. Istri saya ngaku, Pak. Terus kamu apa buktinya? Ada nih hamil. Nah, selain itu bukti desainnya apa? Tuh ada tuh di lovenya. Love di mana? Tuh di situ. Kalau kamu berani coba dibuka. Kamu kan gak berani tuh. Tuh ya, harus tanggung Saya jawab ya. mau Love di pertanggungjawaban. mana, Mbak? Tuh di situ. Pokoknya saya mau bertanggung jawab, Bapak. Ya, Saya iya, akan nuntut, iya. Bapak. Mbak, saya boro-boro di sini ada love nih, ada yang love di sini. Di situ kalau kamu berani dibuka di depan suami aku, kamu harus tanggung jawab. Tuduhan yang dilontarkan itu terdengar sangat mengerikan dan memalukan. Kang Ujang diminta untuk membuka baju celananya, untuk membuktikan bahwa ada sebuah tanda gambar hati di dalam yang menunjukkan bahwa benar Kang Ujanglah pelakunya. Tentu saja Kang Ujang tidak bersedia membuka baju celananya. Kang Ujang kemudian bersumpah atas nama Tuhan, bahwa sungguh dia tidak pernah melakukannya. Akan tetapi, sumpah Kang Ujang itu sedikit pun tidak digubris sang dukun dan istrinya. Mereka terus menuntut, agar Kang Ujang bertanggung jawab sesuai dengan keinginannya. Di saat itulah terlihat Kang Ujang menjadi sangat marah. Kang Ujang merasa telah dihina dan dipermalukan. Sehingga Kang Ujang kemudian berjanji dalam kemarahannya, bahwa Kang Ujang akan benar-benar menghancurkan dukun Sambernyawa dan istrinya itu. Pak, saya juga udah punya istri, ngapain saya merkosa istri kamu? Emang istri kamu jadi cantik enggak? Kamu berani enggak? Banyak apa, Mbak? Harus tanggung jawab. Aku hamil. Nenek saya sampai sakit semua gara-gara kamu. Enggak, Ngapain enggak? enggak. Ngapain? Kalau begitu, Pak, perhitungan sama saya. Jotosin sama saya. Saya jotosin lagi. Cepetan ya itu ya. Harus jotosin ya. Duduk kamu. Nah, apa kamu apa? Saya nggak mau nikahin. Saya nggak mau nikahin. Oh, kalau nggak mau nikahin istri saya, Hmm? saya perhitungan sama kamu. Enggak mau saya nikahin. Matiin maksudnya kamu mitnah saya.
Uyut Sambernyawa terlihat berusaha menghancurkan Kang Ujang dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, serangan itu sedikitpun tidak membuat Kang Ujang bergeming dari tempatnya. Sampai pada akhirnya, Kang Ujang benar-benar menunjukkan kehebatannya. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun pun langsung mendapatkan ganjarannya. Dukun itu tepar terkapar, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Dan setelah menghabisi dukun Sambernyawa, Kang Ujang pun memberikan pelajaran kepada sang perempuan istri sang dukun. Kang Ujang memberikan pelajaran yang menyakitkan kepadanya, sehingga membuat sang perempuan terlihat tercekik kesakitan, dan nyawanya seperti akan keluar dari jasadnya. Maka habislah riwayat dukun Sambernyawa dan istrinya, yang menuduh Kang Ujang berbuat memalukan itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.